Gadis penjual korek api. Malam ini adalah malam tahun baru. Saat salju turun dengan lebatnya, seorang gadis kecil berjualan korek api di jalan yang dingin. Korek api, ayo beli korek api. Tapi semua orang membungkuk dan berjalan tergesa-gesa melewati gadis penjual korek api itu. Nyonya, ayo belilah korek api. Aku sudah punya banyak korek api di rumah. Salju turun makin lebat. Angin dingin berhembus makin kencang. Dingin sekali. Sebaiknya aku pulang. Tapi kalau aku tiba di rumah tanpa menjual sebatang korek api pun, ayah pasti akan memukulku. Gadis penjual korek api meniup-niup tangannya yang merah membeku dan berjalan dengan cepat. Belilah korek api, kumohon, belilah korek api. Tapi tak ada yang membeli korek apinya. Gadis kecil itu kelaparan karena sepanjang hari dia belum makan. Aroma masakan yang lezat tercium dari setiap rumah di sepanjang jalan. Baunya lezat sekali. Aku harus cepat menjual korek api dan pulang ke rumah. Kalau begini terus, aku bisa tidak pulang semalaman. Gadis kecil itu mulai berjalan lagi walau tanpa topi dan mantel. Sepatu yang dipakai gadis penjual korek api juga terlihat jauh lebih besar dari kakinya. Di sana lebih ramai. Sesuatu terjadi ketika gadis penjual korek api akan menyeberang jalan. Tiba-tiba ada 2 kereta kuda besar meluncur ke arah gadis kecil itu. Aduh! Dia langsung berusaha menghindari kereta kuda. Tapi sepatunya terlepas saat terburu-buru menyeberang jalan. Aduh! Apa yang harus kulakukan? Itu satu-satunya sepatu peninggalan ibu untukku. Gadis penjual korek api lalu berjalan telanjang kaki, mencari sepatu ibunya yang sangat berharga. Dia bahkan menggali-gali salju dengan tangannya yang membeku. Lalu dia melihat sebuah sepatu tergeletak di seberang jalan. Itu dia, ada di sana. Tapi tiba-tiba, aku beruntung sekali. Seorang anak nakal mengambil sepatu itu dan lari dengan cepat. Kembalikan sepatuku. Tetapi anak laki-laki itu sudah menghilang. Gadis penjual korek api berusaha mencari sepatunya yang sebelah lagi, tapi tidak berhasil menemukannya. Jadi dia pun berjalan telanjang kaki di atas salju yang dingin. Kakiku dingin sekali. Dia berjalan melewati sebuah rumah. Dari jendela dia bisa melihat seorang ibu sedang menyiapkan makanan lezat untuk anaknya. Mereka terlihat sangat bahagia. Andai ibu masih hidup, ibu juga pasti akan menghidangkan makanan lezat untukku. Malam makin larut dan orang yang ada di jalan pun makin sepi. Kaki gadis penjual korek api membeku karena berjalan di salju tanpa sepatu. Aku tidak sanggup berjalan lagi. Dia hampir berjalan sambil merangkak ketika akhirnya dia duduk di bawah naungan atap sebuah rumah. Lalu gadis penjual korek api mendapat ide bagus. Pasti akan lebih hangat kalau aku nyalakan sebatang korek api. Dengan hati-hati dia mengambil sebatang korek api dan menggoreskannya di dinding. Syek! Nyala api yang kemerahan mulai berkobar. Lalu sebuah tungku pemanas besar muncul dalam nyala api.
Wah, hangat sekali. Aku harus menghangatkan diriku dekat tungku pemanas itu. Dia bergerak mendekat ke tungku pemanas untuk menghangatkan dirinya. Tapi nyala apinya tidak bertahan lama dan padam. Tungku pemanas pun menghilang. Di tangan gadis penjual korek api hanya tersisa korek api yang setengah terbakar. Andai apinya bisa menyala lebih lama. Dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menyalakan batang korek api yang kedua. Bayangan nyala api yang berkobar terlihat di dinding. Tapi kali ini dalam nyala api muncul bebek panggang yang masih hangat dan kue yang lezat. Wow, kelihatannya lezat sekali. Gadis penjual korek api menelan ludah memandang makanan yang begitu menggoda. Kemudian bebek panggang itu mulai melayang menghampiri si gadis kecil. Sekarang bukan waktunya untuk hanya memandangi makanan itu. Aku harus menyantapnya sebelum makanan itu menghilang. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil makanan itu. Tapi nyala apinya padam lagi. Dan semua makanan itu menghilang. Yang ada di depan mata gadis penjual korek api hanyalah tembok yang dingin. Dia cepat-cepat menyalakan korek api yang ketiga. Syuk! Tiba-tiba dia sudah duduk di bawah sebuah pohon Natal dengan banyak lilin yang menyala terang. Pohon Natal itu jauh lebih indah daripada yang dia lihat dari jendela rumah orang kaya tadi. Wow, indah sekali. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pohon Natal. Tapi nyala api itu padam lagi, disertai munculnya asap. Saat itu juga, lilin yang menyala di pohon Natal itu naik ke langit dan bersinar dengan terang. Lilin berkilauan yang terbang beriringan ke langit malam terlihat sangat indah. Lilin-lilin itu tampak berkelap-kelip di langit malam dan berubah menjadi bintang. Wow, benar-benar indah. Gadis penjual korek api lupa akan rasa laparnya dan dia memandangi bintang yang berkilauan di langit malam. Kemudian di antara banyak bintang di langit, si gadis kecil melihat sebuah bintang jatuh dengan ekor yang panjang. Ada seorang yang meninggal. Gadis penjual korek api teringat cerita neneknya yang telah meninggal. Kalau ada bintang jatuh, pasti ada orang yang meninggal dan naik ke surga. Nenek sangat menyayangi gadis kecil itu. Oh, aku kangen sekali sama nenek. Gadis penjual korek api menyalakan korek api yang keempat. Syek! Api mulai berkobar. Dan sekarang apa yang terjadi? Nyala api terlihat di sekelilingnya dan dia melihat neneknya berdiri di dalam nyala api itu. Nenek, aku kangen sekali sama nenek. Dia melompat ke dalam pelukan neneknya. Si nenek tersenyum lembut dan mengelus punggung gadis kecil itu. Gadis penjual korek api menceritakan semua penderitaan dan kesedihan yang dia alami. Nenek, jangan pergi lagi. Apakah nenek juga akan menghilang seperti tungku pemanas, angsa panggang dan pohon Natal yang indah itu? Dia tidak membiarkan neneknya pergi. Jadi, dia memeluk neneknya erat-erat. Tapi nyala apinya makin redup. Sementara wujud neneknya juga makin menghilang. Tidak, nenek, tolong jangan pergi. Ayolah, jangan tinggalkan aku sendirian. Gadis penjual korek api mengeluarkan semua korek api yang dia punya. Kalau aku menyalakan semua korek api ini, nenek pasti tidak akan meninggalkanku. Gadis penjual korek api menyalakan segenggam korek api yang dia miliki.
Shrek! Nyala apinya sangat terang, bahkan lebih terang dari siang hari. Dan neneknya terlihat lagi dengan sangat jelas. Nenekku sayang, mulai sekarang tinggallah bersamaku. Aku tidak mau sendirian lagi. Sang nenek merasa kasihan dan memeluk gadis kecil itu dengan erat. Lalu kilat cahaya yang terang terlihat bersinar di langit malam. Dalam pelukan neneknya, si gadis kecil terbang tinggi ke langit mengikuti cahaya itu. Nenek, kita mau pergi kemana? Sambil tersenyum, sang nenek menjawab gadis kecil itu. Kita akan pergi ke surga. Surga itu seperti apa? Di surga selalu terasa hangat, seperti musim semi. Bunga-bunga tidak pernah berhenti mekar. Dan burung-burung terbang ke sana kemari sambil berkicau. Kamu juga boleh menyantap makanan-makanan lezat sebanyak yang kau mau. Dan ibumu sudah menunggu di surga. Kita akan hidup bersama dan bahagia seperti dulu. Kita tidak akan terpisah lagi. Gadis kecil itu sangat bahagia mendengarnya. Gadis penjual korek api terbang ke surga dan menjadi sebuah bintang di langit malam. Hati gadis kecil yang bahagia bersinar terang. Keesokan harinya, matahari mulai terbit mengawali tahun baru. Orang-orang yang lewat di jalan menemukan si gadis kecil terbaring, bersandar ke dinding di bawah cahaya redup matahari yang baru terbit. Mata gadis penjual korek api itu terpejam. Terlihat seperti sedang tidur. Pipinya pucat, tapi bibirnya tersenyum. Matahari tahun baru naik semakin tinggi dan cerah menyinari kepala gadis penjual korek api itu. Dia menggenggam erat semua korek apinya yang telah terbakar. Beberapa batang korek api berserakan di sekitar tubuhnya. Kasihan sekali. Dia pasti mencoba menghangatkan tubuhnya dengan korek api itu. Banyak orang berkumpul di sekeliling gadis penjual korek api itu. Mereka merasa kasihan, tapi tak seorang pun tahu pemandangan indah yang dilihat gadis kecil itu dalam nyala api atau tahun baru yang disambut oleh gadis kecil itu semalam.